perilaku ya kali ini. Kali ini kita punya waktu 15 menit untuk melakukan sesi terapi perilaku ini. Nah, coba ingat masalahmu itu apa? Kamu sering ngejek-ngejek temennya, sering jahil, terus sering sulit ya mengelola emosi. Nah, hal ini tuh bisa membuat teman-teman kamu itu menjauhi kamu. Terus, tapi kita tuh bisa ubah hal itu. Apa sih yang kamu rasain, apa yang kamu pengen ketika kamu itu pengen jahil atau pengen ngejek-ngejek temanmu? Coba ceritakan. Kadang aku cemburu kalau teman lebih baik di sekolah, atau kesal karena mereka tidak mau main denganku. Aku ngejek mereka agar perhatian ke aku, atau biar aku terlihat lucu, tapi setelahnya aku malu dan teman marah. Oh, jadi begitu ya. Bagus, kamu sudah mulai mengidentifikasi masalahmu tuh apa. Nah, cemburu sama kesal itu normal, Juli. Tapi ngejek itu perilaku yang bisa diganti. Nah, kita hari ini akan lebih banyak latihan cara-cara teknik untuk mengganti perilaku tersebut. Mari mulai dengan latihan relaksasi ya. Nah, teknik pertama, coba kamu nanti duduk tegak, lalu tarik nafas lewat hidung. Nah, selama 4 detik ya. Lalu hembuskan nafas lewat mulut selama 4 detik, lakukan 5 kali. Ini bantu menenangkan emosi saat marah. Nah, coba sekarang kamu bayangkan emosi kamu ini seperti awan yang sedang lewat. Coba kamu lakukan. Tarik nafas 4 detik, 2, 3, 4, keluarkan lewat mulut. 1, 2, 3, 4. Lakukan 5 kali. Lagi, sudah 1, lakukan 5 kali. 2, 3, 4, 5. Aku terlihat rasanya lebih baik. Nah, bagus. Kamu sudah lebih tenang sekarang. Coba bayangkan situasi kamu saat teman kamu sedang main. Terus kamu tuh mulai kesal sama temanmu karena temanmu itu menang atau temanmu itu lebih unggul daripada kamu. Nah, daripada mengejek, kamu lebih baik menggunakan kalimat positif. Aku akan lebih modeling dulu ya. Aku contohin seperti ini. Aku kesal, tapi kamu hebat, kamu menang. Aku bangga sama kamu. Nah, coba sekarang ulangi kata-kata yang ibu berikan, tapi menambahkan ekspresi wajah kamu dengan tenang. Dan coba tarik nafas yang seperti kita lakukan tadi sebelum memulai kata-katanya. Aku kesal tapi hebat, aku menang, aku senang, rasanya lebih baik. Nah, tepat. Latihan ini membuat perilaku buruk menjadi baik. Coba lagi dengan situasi lain. Saat temanmu jahil ke kamu, apa yang kamu katakan? Gunakan teknik hitung mundur dari 10 sambil tarik nafas. Coba 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, itu gak lucu. Ayo main lagi. Nah, bagus, kamu
positif. Contohnya, aku kesal karena kalah dari temanku. Terus solusinya itu bilang, gimana sih? Contohnya bilangnya gini, kamu menang, bagus, aku bangga sama kamu. Kita coba tulis itu ya. Ya, bebas ya. Coba kamu tulis apa yang kamu rasakan saat kamu kesal, terus cara menghadapinya kamu tuh bagaimana. Tapi menghadapi secara positif ya, yang sudah kita pelajarin. Ya. Oke. Sesi ini sudah selesai. Kita lanjut menggunakan role play lebih mendalam ya. Aku jadi temanmu yang kamu ajak main. Kamu jadi kamu, tapi kamu lagi kesal sama ibu. Nah, kita gunakan teknik yang kita pelajari tadi ya. Nah, kamu menang lagi. Tapi hebat, kamu menang, Mas. Aku senang. Wah, ibu sebagai teman senang sekali kamu berbicara seperti itu. Rasanya lebih mudah sekarang. Nah, bagus. Sekarang kita mendiskusikan konsekuensi yang Ruli dapat saat Ruli itu mengejek, menjahili, bahkan sulit mengontrol emosinya Ruli. Nah, apa yang terjadi, dan kalau misalnya Ruli menghadapi secara positif, apa keuntungan untuk Ruli? Kalau ngejek, teman marah dan tidak mau main lagi. Kalau positif, teman senang dan aku punya teman lebih banyak. Nah, itu keuntungannya ya. Jadi Ruli bisa menambah teman, temannya tidak menghindar dari Ruli. Lalu kalau misalnya Ruli melakukan hal dengan negatif, jadi Ruli dijauhi dengan teman. Terus Ruli jadi tidak punya teman, merasa tersendiri, merasa terpojokan. Jadi kita harus menghadapi dengan sikap yang positif ya. Nah, tepat, itu motivasi. Mari role play dengan situasi di kelas. Jika temanmu lebih pintar, kamu cemburu. Tapi coba gunakan teknik yang kita lakukan tadi dengan tarik nafas. Aku tenang. Aku cemburu. Solusi bagus, kamu pintar, ajarin aku. Nah, kamu lebih ada kemajuan ya untuk ini. Jadi kamu bisa melakukan teknik-teknik itu saat kamu sulit mengelola emosi di dalam kelas maupun saat bersama teman-teman kamu. Nah, bagian selanjutnya sekarang kita akan rencanakan tindakan untuk minggu ini. Jadi setiap hari latihan nafas 2 kali, journaling 1 kali, dan coba perilaku positif di sekolah. Kalau berhasil selama 3 hari, apa reward yang kamu mau? Mungkin waktu main tambahan atau jalan-jalan pertama. Nah, itu adalah reward yang positif ya. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini, Ruli?
Aku belajar tenang dulu, bilang kata-kata baik dan tulis emosi. Sekarang aku lebih terkontrol emosi. Nah, coba kamu sekarang tarik nafas lagi seperti apa yang kita lakukan tadi selama 3 kali. Bagaimana perasaannya saat kita melakukan sesi ini? Ya, saya bisa mengontrol emosi dan cukup tenang untuk menghadapi sesuatu yang sangat tidak enak ke saya. Saya harap untuk sesi terapi perilaku ini Ruli bisa mengubah sikapnya ya, jadi lebih positif. Ruli bisa menerapkan apa yang kita lakukan, teknik-teknik apa, terapi apa yang kita lakukan pada sesi kali ini. Nah, kamu sudah maju perkembangan kamu tuh sudah pesat dengan teknik-teknik yang kita lakukan tadi. Terus latihan untuk mengelola emosi ya Ruli, kamu akan lebih terkendali. Jadi di sini saya akan memberikan solusi tentang perilaku yang ada dalam diri kamu, yang awalnya kamu suka jahil, suka mengejek temannya, suka sulit mengontrol emosi. Jadi kita bisa melakukan teknik yang sudah kita lakukan hari ini, seperti teknik gimana sih kesadaran diri sendiri, kayak saya sudah melakukan hal ini seperti itu. Kalau teman saya yang diginiin bagaimana ya, itu lalu kita sudah melakukan teknik sistem pernafasan pada detik itu bisa kamu lakukan saat kamu lagi emosi. Jadi saat kamu lagi emosi, kamu tarik nafas dan keluarkan melalui mulut seperti apa yang kita lakukan tadi, seperti tadi. Itu manfaatnya bisa mengganti sistemnya biar kamu itu tidak beremosi terlalu berlebihan. Lalu kita tadi sudah melakukan teknik role play, seperti saya menjadi temanmu, seperti itu. Jadi apa yang kamu lakukan kepada saya itu bisa menganukan memberikan hal yang positif kepada temanmu nanti. Lalu kita tadi sudah mendiskusikan konsekuensi yang didapat saat kamu mengejek temannya, saat kamu mengolok-olok, saat kamu meledak-ledak emosinya. Kalau misalnya kamu, jadi itu bisa membuat kamu dijauhi sama temanmu, sangat bisa jadi kamu tidak memiliki teman. Itu juga rugi kepada dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu menangani masalah itu dengan hal dan perilaku yang positif, kamu bisa mendapatkan rewardmu sendiri. Jadi kita diskusi kali ini, terapi kali ini sudah cukup baik. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan saya harap solusi-solusi yang saya berikan bisa dilakukan dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya ya Ruli ya. Semoga terapi kali ini bisa mengubah sikap dan perilaku Ruli ke depannya, dan Ruli harus memberikan reward kepada Ruli diri sendiri. Terima kasih ya sudah datang di sesi terapi kali ini. Terima kasih Guru. Ya, sama-sama, sampai jumpa.